Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Nafis dengan NIM 2102056149 dari kelas Ilmu Hukum D5, yang mana pada kesempatan kali ini akan sedikit memaparkan tentang resume materi yang telah saya dapatkan selama mengikuti mata kuliah Sosiologi Hukum. Pada satu semester ini saya mendapatkan 13 materi, yaitu yang pertama tentang pengantar sosiologi hukum, yang mana membahas tentang apa itu masyarakat. Masyarakat sendiri secara garis besarnya merupakan sekelompok individu yang memiliki kepentingan bersama dan memiliki budaya serta lembaga yang khas, yang mana bisa dipahami juga bahwasanya masyarakat sendiri itu merupakan sekelompok orang yang terorganisasi karena memiliki tujuan yang sama. Kemudian pada pengantar sosiologi hukum sendiri terdapat membahas tentang bentuk-bentuk masyarakat, yang mana di sini terbagi menjadi dua, yaitu bentuk-bentuk masyarakat berdasarkan mata pencahariannya dan juga berdasarkan lingkungannya. Berdasarkan mata pencahariannya sendiri, masyarakat itu terbagi, ada masyarakat berburu dan meramu, kemudian ada berladang dan beternak, kemudian pertanian, maritim, industri, dan pos-industri. Sedangkan berdasarkan lingkungan sendiri, masyarakat itu terbagi seperti halnya masyarakat agraria, maritim, pedalaman, kemudian masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Selanjutnya tentang karakteristik masyarakat, yang mana di sini ada karakteristik masyarakat itu bahwasanya terdapat aglomerasi dari unit biologis di mana setiap anggota dapat melakukan reproduksi dan aktivitas, kemudian memiliki wilayah tertentu dan juga memiliki cara berkomunikasi. Terjadinya diskriminasi antara warga masyarakat dan bukan warga masyarakat sendiri, dan juga secara kolektif menghadapi ataupun menghindari suatu musibah. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang dinamika masyarakat pedesaan dan juga masyarakat perkotaan, yang mana di sini terlihat sangat signifikan bahwasanya dinamika dalam masyarakat pedesaan sendiri secara sosiologis itu mentalitas individu dominan dibentuk oleh situasi tata pergaulan dalam masyarakat, yang mana termasuk di dalamnya yaitu tekanan hidup. Masyarakat tradisional sendiri yang tinggal di desa pada umumnya masih lugu, polos, jujur, lemah dalam pamrih, semangat solidaritas tinggi, dan juga murni. Sedangkan dinamika dalam masyarakat kota sendiri, bahwasanya kota sendiri itu pemukiman yang sangat relatif besar, yang mana juga padat dan juga permanen, dihuni oleh orang-orang yang heterogen kedudukan sosialnya, sehingga hubungan sosialnya menjadi longgar, acuh, dan tidak pribadi. Kemudian materi selanjutnya masih tentang pengantar sosiologi hukum, yang mana di sini lebih signifikan membahas tentang sosiologi hukum. Sosiologi hukum sendiri merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa dan mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya, seperti hal ini sendiri merupakan pengertian yang disampaikan oleh tokoh ahli sendiri, yaitu Surjono Sukanto. Kemudian ada pendapat ahli tentang sosiologi hukum sendiri, yaitu dari Sacipto Raharjo, yang mana mengartikan bahwa sosiologi hukum sendiri merupakan pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial. Baik, materi selanjutnya masih tentang pengantar sosiologi hukum, yang mana di sini kita akan membahas tentang apa itu sosiologi hukum. Sosiologi hukum sendiri menurut tokoh kita Surjono Sukanto bahwasanya merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa dan mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya. Sedangkan menurut Sacipto Raharjo sendiri, sosiologi hukum merupakan pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial. Kemudian di sini tentang latar belakang lahirnya suatu sosiologi hukum. Sosiologi hukum sendiri
lahir karena kekhawatiran seorang tokoh filsafat Prancis yang bernama Auguste Comte, yang mana karena terjadi maraknya anarki atau tidak dipatuhinya suatu aturan dalam masyarakat Prancis setelah pecahnya revolusi Prancis. Bahwasanya lahirnya sosiologi tercatat pada tahun 1842 melalui karya Auguste Comte yang berjudul Cours de Philosophie Positive. Adapun sosiologi hukum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang Italia yang bernama Anzalotti pada tahun 1885. Sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli, baik di bidang filsafat hukum, kemudian ilmu maupun sosiologi. Sosiologi hukum saat ini sedang berkembang pesat. Max Weber, Auguste Comte, Philippe Nonnet, Roscoe Pound, Oliver Holmes merupakan sedikit tokoh sosiolog hukum yang kini dijadikan sebagai ilmuwan pembaharuan. Di Indonesia pun juga ada sosok yang kita kenal seperti Surjodo Sukanto, Mukhtar Kusumatmaja, Sacipto Raharjo, dan lainnya. Merupakan biasanya dikenal dengan Bapak Sosiologi Hukum. Selanjutnya tentang ruang lingkup sosiologi hukum, yaitu terdapat dua ruang lingkup. Yang pertama, dasar-dasar sosial dari hukum atau basis sosial dari hukum. Kemudian ada efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya. Pembahasan selanjutnya itu tentang karakteristik kajian sosiologi hukum. Sosial hukum berusaha memberikan deskripsi terhadap praktik-praktik hukum. Kemudian, sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan, dan juga sosiologi hukum senantiasa menguji keasasian empiris dari suatu pengaturan dan pernyataan umum. Dan juga sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang metode pendekatan dan fungsi sosiologi hukum, yang mana metode pendekatan sosiologi hukum sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama, pendekatan teoritis melalui berbagai macam penalaran dan logika yang itu hanya bisa diterima dengan akal saja. Sedangkan pendekatan normatif sendiri menelaah suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat atau tampak kenyataannya. Selanjutnya, pendekatan sosiologi yang mana di sini maksudnya yaitu tidak berperan sebagai teknisi saja, lebih banyak menaruh perhatian pada ruang lingkup yang lebih luas, teori strukturalisme atau pandangan positivisme. Selanjutnya tentang perbandingan yuridis empiris dan juga yuridis normatif. Perbandingannya itu terdapat beberapa perbandingan di sini, yaitu pertama tentang objek, kemudian tentang fokus, tentang proses, pilihan, tujuan, lingkup, dan juga perspektifnya. Selanjutnya pada hukum sebagai sosial kontrol. Maksud di sini, hukum sebagai sosial kontrol sendiri merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia. Hal ini berarti bahwa hukum mengarahkan agar manusia atau masyarakat berbuat secara benar menurut aturan sehingga ketentraman itu akan terwujud. Kemudian hukum sebagai alat mengubah masyarakat. Di sini secara umum sendiri paling tidak ada 3 peranan atau fungsi hukum sehingga mewarnai proses perubahan masyarakat, yaitu yang pertama, pemberi bentuk atau pedoman perilaku dan pengendali sosial serta sebagai landasan proses integrasi. Kemudian hukum juga sebagai penentu prosedur dari tujuan masyarakat. Maksud di sini yaitu bahwasanya kalau kita pahami, contoh yang bisa kita ambil itu terdapat pada kelahiran GBHN di Indonesia. Selanjutnya, kemudian tentang perspektif pembangunan tidak lepas dari rekayasa dari hukum juga sebagai alat atau sarana rekayasa masyarakat atau biasa disebut dengan social engineering by law. Selanjutnya, pembahasan yang akan kita bahas di sini merupakan basis sosial hukum serta hukum dan kekuatan-kekuatan sosial, yang dimana di sini kita akan membahas terlebih dahulu tentang paradigma sosiologi hukum. Paradigma dalam KBBI sendiri merupakan model dalam ilmu pengetahuan serta kerangka berpikir. Sedangkan menurut Oliver Wendell mengemukakan bahwa paradigma sosiologi hukum sendiri memiliki peran penting dalam memahami dan menganalisa hukum karena
membantu mengungkap hubungan antara hukum dengan masyarakat dan realitas sosial. Selanjutnya tentang hukum sebagai tingkah laku sosial. Dimaksudkan di sini yaitu bahwasanya hukum merupakan suatu hal yang mampu mengatur tingkah laku manusia, yang mana tingkah laku ini sebagai suatu yang menyimpang dari hukum agar menjadi lebih baik. Selanjutnya hukum dan juga kewenangan. Kewenangan dan hukum memiliki hubungan yang sangat penting. Tanpa kewenangan, hukum menjadi tidak efektif. Sementara kewenangan tanpa hukum hanya akan berarti penyalahgunaan kewenangan. Hukum dan kewenangan sendiri berperan sebagai dua sistem dalam kehidupan sosial. Meskipun hukum tidak selalu dapat menjamin kepastian hukum, perlindungan hak-hak masyarakat atau keadilan, namun hukum membutuhkan dukungan kewenangan untuk ditegakkan. Selanjutnya, tentang hukum dan kekuatan. Di sini terdapat 4 tentang hukum dan kekuatan. Yang pertama, kekuatan uang, kekuatan politik, kekuatan massa, dan juga teknologi baru. Selanjutnya tentang manfaat sosiologi hukum untuk memahami bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Fungsi hukum sebagai social control, peranata hukum berfungsi bersama peranata lainnya untuk melakukan pengendalian sosial. Alat untuk mengubah suatu masyarakat yang dimana di sini terjadi jika seseorang atau sekelompok orang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin lembaga kemasyarakatan. Fungsi hukum sebagai simbol, makna yang bisa dipahami yaitu bahwasanya seseorang dari suatu perilaku warga masyarakat tentang hukum. Selanjutnya kita akan membahas tentang bekerjanya hukum di pengadilan, yang dimana di sini yang bakal kita akan bahas pada materi ini sendiri itu tentang cara persoalan sampai ke pengadilan, yang dimana melalui yang pertama, tahap pertama itu pengajuan gugatan atau tuntutan, kemudian pemeriksaan awal oleh pengadilan, kemudian persidangan dan pembuktian, kemudian putusan, pelaksanaan putusan, upaya banding atau itu dilakukan jika diperlukan, kemudian penyelesaian eksekusi itu pun juga apabila diperlukan, dan juga kasasi dan seterusnya. Hal itu jika diperlukan juga. Kemudian tentang atribut-atribut pribadi hukum, di mana atribut persidangan perkara perdata sendiri telah diatur dalam Reglamen Indonesia yang diperbarui atau biasa disebut HIR. Kemudian atribut persidangan perkara pidana sendiri sudah diatur di dalam KUHP pasal 230 ayat 2. Kemudian tekanan-tekanan keadaan. Biasanya sendiri tekanan-tekanan keadaan ini dari penguasa, kemudian atasan, masyarakat melalui demo, adapun pihak yang berperkara, dan juga pada dalam diri sang hakim sendiri. Kemudian dalam pelaksanaan hukum sendiri, penegakan hukum di Indonesia itu diidentikan dengan kekuasaan dan hukum otonom, sedangkan faktor-faktornya sendiri terdapat faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Selanjutnya tentang hukum dan nilai-nilai di dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari dua sisi, yaitu yang pertama dari sisi dogmatis dan sisi sosiologis. Bekerjanya hukum dalam masyarakat pun melibatkan beberapa unsur atau aspek yang saling berkaitan sebagai suatu sistem, seperti lembaga pembuat hukum atau biasa disebut law-making institution, lembaga yang menerapkan sanksi, pemegang peran atau rule of occupant, serta kekuatan societal personal atau societal personal force. Baik, pembahasan selanjutnya itu tentang hukum, stratifikasi sosial, dan ketidakadilan gender, yang dimana di sini pertama yang kita akan bahas tentang stratifikasi sosial. Stratifikasi sendiri itu berasal dari kata stratum yang memiliki arti adalah lapisan, sedangkan sosial sendiri merupakan masyarakat. Jadi menurut asal katanya, stratifikasi sosial adalah lapisan masyarakat. Secara umum, stratifikasi sosial dapat diartikan sebagai penggolongan masyarakat ke dalam kelas-kelas yang disusun secara bertingkat. Gejala penggolongan masyarakat sendiri ini bersifat hierarki vertikal, berakibat timbulnya kelas-kelas sosial sehingga memunculkan istilah kelas sosial atas, kemudian kelas sosial menengah, dan kelas bawah.
Stratifikasi sosial sendiri terjadi karena ada sesuatu yang dihargai dalam suatu masyarakat. Kemudian tentang ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender dalam stratifikasi sosial. Dalam lingkup sosial sendiri, perempuan kerap kali mendapatkan perlakuan yang kurang adil. Kedudukan perempuan senantiasa ditempatkan pada nomor 2 di belakang laki-laki. Contohnya sendiri pada permasalahan kekerasan, kemudian pelecehan secara verbal maupun non-verbal, dan juga seakan-akan terus menghantui kemana perempuan berpijak. Selanjutnya tentang ketidakadilan gender dalam hukum. Ketidaksetaraan atau ketidakadilan gender berkaitan erat dengan diskriminasi, baik diskriminasi jure maupun de jure ataupun de facto. Dalam konteks pendidikan sendiri, diskriminasi de jure berkaitan erat dengan aturan yang membedakan kaum perempuan dan laki-laki dalam memasuki bidang-bidang tertentu dalam pendidikan. Sedangkan secara de jure tidak ada diskriminasi gender dalam pendidikan karena setiap warga negara berhak atas pendidikan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun, secara de facto, masyarakat memiliki persepsi bahwa perempuan dan laki-laki berbeda, sehingga ada bidang-bidang tertentu yang hanya cocok untuk perempuan dan bidang-bidang lainnya merupakan untuk laki-laki. Selanjutnya, tentang bahwasanya beberapa hukum positif atau aturan yang dipandang masih bias gender antara lain, yaitu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan yang memuat pembakuan peran perempuan dalam beberapa pasal. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum stratifikasi sosial dan ketidakadilan gender, masih seperti tadi. Sedangkan pada materi kali ini kita akan bahas tentang dinamika ketidakadilan gender dalam penegakan hukum. Dinamika ketidakadilan gender dalam penegakan hukum merupakan sebuah permasalahan yang kompleks, yang mana ketidakadilan gender sendiri terjadi ketika perlakuan terhadap perempuan meminggirkan mereka dan menempatkan mereka pada posisi yang lebih rendah daripada laki-laki, baik dalam pemberian label atau penandaan maupun dalam situasi beban kerja ganda. Situasi ini juga mempengaruhi penegakan hukum yang kurang berperspektif gender. Selanjutnya tentang faktor-faktor penyebab ketidakadilan gender dalam hukum. Rendahnya kesadaran gender di kalangan penegak hukum, kurangnya penegak hukum yang menangani kasus-kasus ketidakadilan bagi perempuan, dan mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penegakan hukum yang masih lemah. Selain itu, budaya hukum dalam masyarakat yang kurang menunjang terciptanya keadilan gender, masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum atau hak dan kewajibannya, serta masih terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi dan juga sumber daya hukum juga turut memperparah ketidakadilan gender dalam hukum. Selanjutnya, tentang feminist legal theory. Feminist legal theory sendiri itu juga dikenal sebagai feminist jurisprudence, adalah sebuah aliran pemikiran hukum yang didasarkan pada keyakinan bahwa hukum telah menjadi faktor utama dalam subordinasi histori perempuan. Teori hukum feminis sendiri berusaha menjelaskan bagaimana cara-cara di mana hukum memainkan peran dalam situasi subordinasi wanita di masa lalu dan berkomitmen untuk mengubah status wanita melalui perombakan hukum dan pendekatan hukum terhadap gender. Teori hukum feminis sendiri mengidentifikasi pengaruh patriarki dan norma maskulinis yang meresap pada struktur hukum dan menunjukkan dampaknya pada kondisi material wanita dan gadis-gadis serta orang-orang yang mungkin tidak sesuai dengan norma cisgender. Masih bersama saya, di mana di sini kita akan melanjutkan materi tentang hukum dan perubahan sosial. Perubahan sosial sendiri merupakan proses perubahan dalam suatu tatanan, nilai, norma, struktur, dan interaksi dalam masyarakat yang terjadi seiring berjalannya waktu. Kemudian, faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial? Faktor-faktor penyebabnya sendiri
dapat berasal dari dalam masyarakat itu sendiri atau dari luar masyarakat, termasuk perubahan penduduk, kemudian penemuan baru, konflik, revolusi, faktor alam, peperangan, dan juga pengaruh budaya dari luar. Faktor pendorong perubahan sosial sendiri meliputi kontak dengan masyarakat lain, difusi unsur-unsur kebudayaan, kemudian sistem pendidikan yang maju, sikap ingin maju, toleransi, masyarakat yang heterogen, kemudian ketidakpuasan, orientasi ke masa depan, dan juga nilai-nilai yang mendorong perbaikan suatu nasib. Selanjutnya tentang teori-teori tentang hukum dan perubahan sosial, di mana di sini dalam teori rasionalisme hukum Max Weber. Di sini rasionalisasi hukum sendiri merupakan proses di mana hukum berkembang dari bentuk tradisional ke bentuk yang lebih rasional. Kemudian tentang teori pada Emil Durkheim mengembangkan teori tentang hukum represif dan juga hukum restitutif sebagai bagian dari pemikirannya tentang integrasi sosial. Kemudian tentang teori Sorokin, di mana hukum sendiri itu mencakup evolusi hukum dari bentuk hukum alam yang sederhana hingga hukum positif yang lebih formal, dan akhirnya mencapai tingkat hukum spiritual atau idealis yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang lebih tinggi. Ini di sini sendiri mencerminkan bahwasanya perkembangan sosial dalam masyarakat itu akan berjalan dengan seiringnya waktu. Kemudian materi selanjutnya tentang hukum dan perubahan sosial, di mana di sini kita akan membahas tentang LCS atau Critical Legal Studies, yang merupakan sebuah pemikiran hukum yang menolak dan tidak puas terhadap aliran pemikiran hukum liberal, yakni teori-teori hukum yang mempunyai tradisi memisahkan hukum dan politik, dan seolah-olah hukum sendiri itu bersifat netral dari proses politik itu sendiri. Aliran ini bahwasanya telah menentang liberalisme yang melekat kuat pada studi hukum atau jurisprudens di Amerika dan meragukan konsep aliran negara hukum. Selanjutnya, kita akan membahas tentang feminis legal theory yang dimana telah kita bahas tadi, dan di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja sih macam-macam aliran dan pemikiran feminis dan feminis legal theory. Di sini ada feminis liberal, kemudian feminisme radikal, feminisme marxis dan sosialis, kemudian feminisme kultural atau eksistensialisme, dan juga feminis postmodern, kemudian feminis multikultural dan global atau postkolonial, dan juga ekofeminisme. Di sini terdapat juga aliran-aliran pemikiran yang mempengaruhi terbentuknya suatu sosiologi hukum, yang dimana pertama tentang mazhab formalitas. Di sini mazhab formalitas sendiri merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan, bahwa hukum merupakan perintah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir, di mana perintah dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan itu sendiri, bahwa hukum sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup. Dan oleh karena itu, ajarannya dinamakan analitik jurisprudens. Mazhab sejarah dan juga kebudayaan. Mazhab ini menekankan bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat atau false case. Hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan serta bukan berasal dari pembentukan undang-undang. Mazhab ini juga menekankan bahwa hukum mengalami perubahan sesuatu dengan perkembangan masyarakat dari masa ke masa. Selanjutnya tentang aliran utilitarisme. Di sini merupakan aliran pemikiran etika yang didasarkan pada prinsip utilitas, yang berarti bahwa tindakan yang dianggap etis adalah tindakan yang menghasilkan hasil atau konsekuensi yang paling bermanfaat dan memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebagian besar orang, di mana tokoh pada aliran ini sendiri salah satunya yaitu Jeremy Bentham, merupakan seorang filsuf Inggris pada tahun 1748 sampai 1832. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang aliran-aliran pemikiran yang mempengaruhi terbentuknya suatu sosiologi hukum. Yang pertama terdapat aliran sociological jurisprudence, yang dimana aliran sociological jurisprudence ini timbul dari proses dialektika antara tesis positivisme hukum dan juga antitesis mazhab sejarah.
Menurut aliran sosiological jurisprudence, hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Aliran ini bahwasanya memisahkan secara tegas antara hukum positif dan juga hukum yang hidup. Sedangkan pembahasan selanjutnya tentang aliran realisme hukum. Aliran realisme hukum sendiri lahir dari pemikiran Carl Lewley, Jeremy Frank, dan Justice Oliver Wendell. Aliran ini dikenal dengan konsep yang radikal tentang proses peradilan dengan menyatakan bahwa hakim tidak hanya menemukan hukum tetapi juga membentuk suatu hukum. Kemudian dalam memahami hukum progresif, dasar pemikiran hukum progresif sendiri merupakan dalam konteks penegakan hukum sendiri. Pemikiran hukum progresif ini memberikan ruang yang luas kepada para penegak hukum, dalam hal ini polisi dan jaksa, untuk melakukan diskresi. Hukum progresif sendiri lahir dari rasa ketidakpuasan kalangan hukum terhadap teori dan juga praktik hukum tradisional yang berkembang. Para penganutnya mengkritisi terhadap begitu besarnya suatu jurang pemisah yang mana antara hukum yang dipraktikkan dengan teori hukum. Hukum dianggap gagal dalam merespons setiap masalah yang terjadi di tengah masyarakat. Dengan demikian, hukum progresif merubah cara berhukum dari sekedar menerapkan hukum positif secara tekstual menjadi cara berhukum dengan mendayagunakan hukum dengan tujuan, misi, dan dimensi spiritual dan juga sosial. Kemudian tentang hukum dan perubahan progresif. Dalam konsep ini, hukum progresif sendiri merupakan perubahan yang dimaksud barangkali adalah perubahan yang dinamis. Jadi, hukum dalam konsep progresif tersebut selalu dalam ongoing proses. Dengan kata lain, hukum bukanlah suatu keseimbangan yang diam, melainkan institusi yang bergerak. Namun, itu sebetulnya bukan perubahan otomatis, melainkan tindakan merubah. Selanjutnya, tentang hukum progresif dalam perspektif hukum alam. Hukum progresif dan hukum alam itu memiliki dasar filosofis yang berbeda, yang dimana hukum progresif sendiri lebih terikat dengan penafsiran dan pengembangan hukum oleh manusia untuk mencapai tujuan keadilan, sementara hukum alam sendiri cenderung mencari prinsip-prinsip moral atau hukum yang dianggap universal dan eksis di dalam semesta dalam perspektif tertentu. Bisa saja dan ada upaya untuk mengaitkan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum progresif dengan nilai-nilai yang dianggap sesuai dengan hukum alam. Selanjutnya, tentang hukum progresif dalam perspektif teori hukum kritis. Dalam perspektif teori hukum kritis sendiri, hukum progresif menekankan pentingnya melihat hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif dan mensejahterakan suatu masyarakat. Dalam progresif, menuntut penegakan hukum yang tidak hanya berdasarkan aturan formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dalam suatu masyarakat. Dalam teori hukum kritis sendiri, hukum progresif dianggap sebagai alternatif dan solusi yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam suatu masyarakat. Baik, materi yang terakhir sendiri tentang hukum berkeadilan gender, yang dimana kita akan membahas tentang kerentanan perempuan dalam hukum, landasan hukum berkeadilan gender, dan juga metode hukum feminis. Di mana kerentanan perempuan dalam hukum sendiri itu merujuk pada kondisi di mana perempuan menghadapi tantangan, kemudian hambatan, dan juga ketidaksetaraan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah hukum. Faktor yang menyebabkan kerentanan perempuan sendiri dalam hukum yaitu karena diskriminasi gender dan kekerasan gender. Kemudian tentang landasan hukum berkeadilan gender sendiri merujuk pada dasar-dasar normatif dan regulatif yang dirancang untuk mencapai kesetaraan gender dan menghapuskan diskriminasi berbasis gender dalam berbagai aspek kehidupan. Yang dimana artinya di sini landasan hukum ini menjadikan kerangka kerja hukum yang mendukung prinsip-prinsip keadilan gender, yaitu memberikan hak dan tanggung jawab yang sama kepada semua individu tanpa memandang jenis kelamin. Sedangkan pembahasan selanjutnya tentang metode hukum feminis, di mana metode hukum feminis sendiri merupakan suatu pendekatan dalam hukum yang menekankan pentingnya perspektif gender dalam analisis hukum. Metode ini sendiri menyoroti bagaimana hukum dapat mempengaruhi perempuan secara tidak adil dan bagaimana hukum dapat digunakan untuk memperjuangkan kesetaraan gender.
Metode hukum feminis sendiri ini menekankan pentingnya pengalaman perempuan dalam mengembangkan teori hukum dan menekankan pentingnya memperhatikan perbedaan gender dalam praktik hukum. Baik, mungkin itu tadi pemaparan resume materi sosiologi hukum yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Siti Rofiah yang telah mengampu mata kuliah sosiologi hukum dalam 1 semester ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.